yang paling utama kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Saya boleh nanya Ibu, Mbak Boleh. Via rajin sholat nggak? Saya sholat, tapi setiap saya sholat, kalau saya mau ambil air wudhu, saya merasakan hal aneh, Pak Ustadz. Masya Allah. Hal anehnya itu Iya, seperti apa ya? jadi setiap saya ambil air wudhunya terasa panas. Dan saya kepanasan, tapi tetap saya ambil air wudhu. Iya, terus saya juga mengaji kan, saya baca Al-Quran. Ketika saya memegang Al-Quran itu, rasanya tangan saya kayak tusuk-tusuk jarum, Pak Ustadz. Saya memang sempat dibully sama tetangga saya karena saya dibilang orang stres. Iya, karena sering marah-marah gitu kan ya? Iya, karena saya sering marah-marah, nggak jelas, dan teriak-teriak. Sampai saya kerasukan, Pak Ustadz. Kalau gitu kita ke dalam aja ya sayang ya. Yuk, kamu sambil nyebut. Tangan aku kayak ditusuk-tusuk. Iya. Nah, ini pemirsa, memang kalau tadi dibilang guna-guna ini. Pertama ada sebuah hadis begini. Man ata arrafan aw kahanan fasa'alahu fasaddaqahu. Barang siapa datang ke orang pinter, kemudian atau dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkan apa yang diucapkan. Nah, ini pertama nih, ini Iya. tentang keimanan kita nih. Agar nanti kita bersih dari hal-hal itu dulu. Kita singkirkan dulu, nanti kita bersihkan dulu. Apa yang dikatakan? Faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang kepada orang pintar, bertanya sesuatu dan membenarkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tadi kalau datang kepada orang pintar, sebetulnya gini, bukan bertanya, tetapi adalah kita meminta bantuan untuk agar kita ini butuh sesuatu. Saya tuh pas di orang pintar itu, saya salah jalan, Pak Ustadz. Saya malah dimandikan kembang dan dililit kain kafan badan saya. Nah, makanya ini saya bilang ke sana itu kita harus mencari orang pintar yang mendekatkan kita kepada Allah Iya, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan oleh orang-orang yang punya sanad kepada Rasulullah SAW. iya. Akhirnya Bukan saya, dengan cara yang salah. iya, saya mencoba ke Pak Ustadz untuk diruqyah, tapi masih gangguannya. Nah, sebagaimana ini Mas Farid, Bu Fia, orang sakit itu kita kayak persis sakit badan. Saya kira tidak ada obat yang sekali minum langsung sembuh. Iya, Tidak ada. Mesti sebagai proses. Sama dengan kalau baju kita ini kotor, rasanya kalau lagi kotor banget,
mesin cucinya aku diulang-ulang. Atau kita kuceknya itu berulang-ulang. Sama dengan ini, kita mau membersihkan, maka datanglah kepada orang yang dengan cara syariat, yang kira-kira mendekatkan diri kepada Allah, bukan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Agar tidak diganggu setan. Karena pada prinsipnya, guna-guna yang dikirim itu adalah setan. Iya. Itu banyaklah baca ayat kursi. Iya, Pak Ustadz. Minimal setelah sholat fardu, baca ayat kursi. Iya, Pak Ustadz. Bacalah Baik. terus baca, itu benteng. Iya. Semakin banyak kita baca, insya Allah akan membentengin kita. Iya. Jadi kalau tadi bilang sudah datang kepada Ustadz Udi Ruqyah, nggak apa-apa. Iya. Sama dengan kita sakit datang ke dokter. Karena saya ingin sembuh, Pak Ustadz. Saya nggak mau begini terus. Ya betul, susah. Saya capek dan malu, bikin malu mertua saya. Nah ini pelajaran kita pemirsa juga. Kalau kita benci sama orang, jangan mengganggu orang. Dan kita tuh nggak boleh benci. Ini kalau tadi ada orang mengganggu, kita kalau menyebabkan orang lain tidak suka, berarti kita membuat orang lain sengsara. Kita akan dibikin sengsara. Iya, Pak Ustadz. Kasihan, beliau sudah punya kehidupan, punya suami, punya anak-anak. Saya kira sangat terganggu. Kita masih bersyukur, Ibu Fia suaminya masih bersabar, Iya. anak-anaknya masih ada. Ini mungkin masih ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhir-akhir ini Keluarga gimana? Setelah Mbak Fia sering marah-marah, tahu gitu kasus apa yang menimpa Mbak Fia, kalau Mbak Fia ini diburu guna tahu? kalau ibu mertua saya tahu. Tahu. Ya, malah kasihan sama saya dan menolong saya. Tapi Mbak Fia masih tetap marah-marahin terus gitu sama ibu, marah sama ibu mertua. Iya. Tapi di luar kesadaran saya. Iya. Oke, nah Ustadz ini ada nggak kemungkinan nih Pak Ustadz ketika Mbak Fia datang ke orang pintar dan dia percaya, ternyata percaya itulah yang terus membayangi kehidupan Mbak Fia nih sebenarnya. Ada kemungkinan itu nggak Pak Ustadz? Ya, tadi sudah saya bilang, sudahlah kemarin yang sudah datang kepada orang pintar, sekarang sudah kita istighfar yang banyak kepada Allah. Anggaplah karena kemarin kita tidak tahu. Sekarang udah tahu, datang orang yang benar-benar bisa bantu kita. Siapa itu? Yang orang tadi, misalnya tadi mendoakan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Karena kita kira sebagaimana dokter lah, ya Bu Fia. Dokter itu bertingkat-tingkat, ada yang baru junior, ada yang sudah senior, ada yang kan gitu kan. Orang yang ngerti juga sama. Ada yang mengobatin dengan ilmu beginian, guna-guna juga sama. Saya juga menyesal Pak Ustadz. Karena saya sejak ngikutin sesuai aturan orang pintar itu, setiap jam 12 malam saya selalu diganggu sama bisikan-bisikan gaib. Memanggil nama saya. Manggil-manggil nama Mbak Fia terus? Iya. Terus kemudian ada menyuruh apakah gitu, nggak ada? Nggak ada sih, tapi dia selalu mengganggu saya setiap malam sampai saya nggak bisa tidur sampai besok pagi. Iya. Memang makanya saya bilang tadi, Ibu Fia, mulai sekarang sudah itu dibuang. Iya Pak Ustadz. Kalau misalnya ada sesuatu yang dulu pernah dikasih apapun, sudah sekarang dibuang. Iya. Nanti kemudian mintalah kepada Ustadz yang alim atau orang yang waro, orang yang dekat kepada Allah agar didoakan. Iya Pak Ustadz. Agar bersih. Kalau belum sembuh ya bertahap, pelan-pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi benteng yang paling ampuh, obat yang paling mujarab itu diri kita sendiri. Iya Pak Ustadz. Kita tawakal, beriman kepada Allah sekuat-kuatnya. Nanti insya Allah akan hilang dengan sendiri. Marah-marah saya akan hilang sama anak dan suami saya. Bahkan saya sampai banting-banting barang kalau saya udah marah. Ya, ini alhamdulillah suaminya masih sabar. Mbak Fia ada melakukan kekerasan juga nggak ke suami selain banting barang? Ya. Sampai sejauh itu nggak, maksudnya mukul kah atau apakah gitu ke suami? Ya paling cuman adu mulut aja sih kalau bertengkar sama suami, ya kan. Sama saya ya suka banting-banting barang aja. Dan melakukan itu di depan anak-anak ngelihat. Mohon maaf, anaknya berapa? Anak saya ada 2. Ada 2. Mereka melihat pertengkaran itu. Iya. Ya Allah nih Pak Ustadz. Bahayanya di sini nih Pak Ustadz nih. Itu karena saya nggak sadar. Saya juga ini karena malu. ada hal faktor lain. Jadi anak jadi korban. Iya, saya kasihan sama anak saya Pak Ustadz. Ya sekarang tadi
saran saya pertama sholatnya dirajinkan. Iya, Tadi Pak kalau wudhu panas, paksa aja, terus Iya. saja. Iya, saya Nggak akan saya ada. tetap maksain. Yang bikin manfaat, yang bikin maudorot itu Allah. Iya, Nggak ada. Gak usah yakinin nggak ini ada. Pikiran saja dipaksa wudhu. iya, Sholat jangan sampai telat, iya. jangan sampai ketinggalan. Iya, Karena itu adalah afdal doa fi sholat. Doa yang paling afdal ketika sholat. iya. Jadi sholat. Nah maka tadi habis sholat, bacalah ayat kursi. Iya, Ayat kursi hafal kan? iya, bisa. Dibaca. Kemudian tambah nih. Iya, Baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Al-Falak sekali sama An-Nas. iya, Karena coba di Al-Falak itu ada Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya Allah, aku berlindung dari perempuan-perempuan. iya. Ini dukun Iya. yang meniup buhul. Buhul. Tapi dengan bacaan surat Al-Falaq insya Allah kita berlindung kepada Allah. Amin. Nah ini buktinya memang ada sih Cak. Kemudian ada upaya yang lain, minta tolong orang yang pandai, orang yang ngerti. Orang yang Iya. bisa meruqyah. Iya. Itu Mas Pak. Mbak saya masih penasaran tadi ketika dibully sama ke tetangga. Iya. Mbak Fia ketika sadar nih tahu dibully kan pada saat teriak-teriak kan nggak sadar nih. Iya. Tapi pernah kan ada tahu sadar wah ternyata tetangga saya ngebully nih. Mbak Fia itu caranya gimana ngomong-ngomong sama tetangga? Iya, jadi waktu itu saya pulang dari pasar. Saya nggak sengaja dengar ada tetangga saya ngegosipin saya.